kuliah, untuk perkuliahan, untuk jadwal ini sebenarnya mulai jam ke-5, jam ke-6 atau ke-5 ya? Ya betul, jam ke-6. Halo? Jam ke-6, Pak. Jam ke-6 itu menurut di teknik jam 13.00 WIB, betul ya? Iya, betul, Pak. Nah, hari ini untuk awal-awal perkuliahan memang kadang jadwal itu masih kadang karena mengajar itu tidak hanya di satu fakultas, sehingga kadang-kadang ada 1-2 kesalahan, sehingga terjadi seperti ini. Saya kok ditugaskan mengajar di 2 mata kuliah yang jamnya sama. Nah, tadi saya sudah berdiskusi dengan mata kuliah yang lain. Sebelumnya tadi saya mengajar mekanika fluida, jamnya juga dimulai jam 1, dan fisika dasar yang kelas Anda ini juga dimulai jam 1. Tadi saya sudah diskusi dengan mahasiswa dan bisa dipindah di waktu yang lain, sehingga untuk mulai minggu depan, fisika dasar ini akan dimulai jam 13.00 WIB ya. Baik, Pak. Ya. Jadi untuk hari ini saja kita mulai jam 14, dan nanti mungkin kuliah untuk pertemuan pertama ini tidak perlu full dulu. Waktunya tidak full, tapi nanti saya akan memberikan materi yang silahkan untuk mulai Anda baca-baca sendiri dulu. Baik, Jadi, Pak. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi untuk kuliah hari ini dianggap dimulai jam 14, dan kemudian nanti mungkin selesai sekitar jam 3-an, untuk pengantar jam 1 jaman, dan untuk sisa waktu, harusnya kan ini 3 jam ya. Nah, untuk sisa waktu, saya akan memberikan materi ini, untuk nanti silahkan dibaca-baca sendiri, dan kemudian saya juga akan memberikan buku pegangan. Buku pegangannya itu nanti saya akan memakai buku fisika dasar, pengarangnya namanya Serwe, nanti akan saya tampilkan. Itu buku pegangan yang utama. Nanti untuk buku pegangan, itu saya akan upload di Google Classroom. Nah, untuk Google Classroom begitu, apakah dari mahasiswa sudah familiar semua, atau ada yang mengalami kendala kalau mengakses atau menggunakan Google Classroom? Sudah bisa, Pak. Sudah familiar, Pak. Sudah bisa, Pak. Nah, SMA sudah biasa ya memakai ya? Sudah, Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tidak masalah kalau saya memakai Google Classroom ya. Tidak masalah, Pak. Ya, baik. Berarti nanti saya akan menggunakan Google Classroom di dalam menyampaikan materi seperti ini. Kemudian juga nanti untuk tugas-tugas itu pengumpulan juga akan lewat Google Classroom. Sebenarnya di sistem pembelajaran daring UNS itu ada sistem yang lain, yaitu SPADA namanya. Tetapi SPADA itu saya melihatnya agak rumit. Mungkin kalau untuk mahasiswa semester 1 agak rumit. Nah, saya memilih yang Google Classroom yang sifatnya itu umum, yang mungkin sudah banyak orang memakainya. Jadi untuk sistem perkuliahan, saya menggunakan pertama grup WA. Grup WA itu dipakai untuk menyampaikan informasi awal dan informasi-informasi yang sifatnya singkat. Seperti saya memberikan pengumuman bahwa nanti kuliah akan dimulai jam sekian. Kemudian saya memberikan link Zoom dan sebagainya. Nah, itu saya berikan lewat grup WA. Dan kemudian untuk pelaksanaan kuliah secara tatap muka daring, saya menggunakan Google Zoom, di mana Zoom ini linknya sudah dibuatkan oleh Prodi Teknik Industri. Linknya selalu memakai apa yang sudah saya berikan itu ya.
Dan link itu saya tampilkan di identitas grup WA supaya kalau mencari orang bisa menemukan. Nah, perkuliahan yang menggunakan Zoom seperti ini di dalam masa pandemi atau di dalam masa perkuliahan secara daring seperti ini, sebenarnya bisa menggantikan atau bisa menggantikan sistem tatap muka secara langsung. Artinya ini sesuatu yang lebih ideal, lebih mendekati dengan keadaan tatap muka secara langsung. Dimana kalau kuliah dengan tatap muka secara langsung, itu saya rasa mahasiswa akan lebih mudah dalam memahami materi. Maka kalau dengan Zoom itu sedikit lebih mudah. Maksudnya mendekati dengan keadaan tatap muka langsung. Sehingga pengennya saya kalau perkuliahan itu selalu memakai Zoom atau bisa juga memakai sistem yang lain, yaitu seperti Google Meet atau Webex dan sebagainya gitu. Hanya di UNS karena kebiasaannya memakai Zoom, maka kita memakai Zoom saja. Hanya saja juga kalau kuliah memakai Zoom, saya menyadari kadang tidak semuanya itu atau kuota mahasiswa itu kadang terbatas. Ya. Ini kecuali kalau sudah ada kuota gratis atau subsidi kuota dari Mendikbud itu sudah ada ya? Sudah menerima belum? Saya belum, Pak. Belum, Pak. Belum semua ya? Ya, jadi artinya nanti saya akan berusaha bijaksana untuk tidak memberikan kuliah dengan Zoom secara full. Jadi dalam dalam seminggu itu kan sebenarnya kita 3 SKS. 3 SKS itu artinya sebenarnya sebagai berikut. Kuliah ini 3 SKS, disajikan dalam 1 semester. Setiap semester itu kan diselenggarakan 16 minggu kuliah. Kemudian setiap minggu, ini harusnya diselenggarakan 3 jam. Ini 3 jam kuliah. Kemudian materinya mekanika, getaran, gelombang, dan termodinamika. Secara umum, kuliah ini seperti ini. Tiga jam tatap muka, maka nanti saya akan mengganti dengan sistem 1 jam, sekitar 1 jam atau 1,5 jam tatap muka lewat Zoom itu. Sedangkan yang lain mungkin akan saya berikan dalam bentuk Anda saya minta untuk mempelajari sendiri materi dan kemudian untuk mengecek apakah Anda betul-betul mempelajari atau tidak, maka saya akan memberikan tugas. Tugas itu bisa dalam bentuk nanti saya minta Anda membuat tugas kelompok. Tugas kelompok artinya beberapa mahasiswa bergabung dan mengerjakan satu tugas atau tugas individu. Tugas bisa dikumpulkan lewat Google Classroom. Atau bisa juga cara mengecek saya untuk meminta Anda belajar itu dengan cara kalau sekarang misalkan saya sudah memberi kuliah, kemudian saya memberi tugas Anda untuk mempelajari suatu materi, maka di perkuliahan selanjutnya saya akan mengadakan semacam kuis atau saya akan menanyakan secara langsung ke beberapa mahasiswa yang saya usahakan mungkin itu nanti ada penilaian. Jadi kalau mahasiswa saya tanya secara langsung bisa menjawab dengan baik dan benar, maka itu akan masuk dalam ini tadi penilaian. Itu ada penilaian ujian itu ada 2, ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, kemudian ada tugas dan ada kuis. Nah, itu yang dimaksud kalau pertanyaan itu berarti masuk dalam kuis. Ya. Jadi seperti ini. Untuk penilaian itu kan ada 50% dari UTS serta tugas atau kuis, 50% dari UAS atau tugas, 50% dari UAS dan tugas atau kuis.
Kalau UTS itu maksudnya ujian tengah semester, kalau UAS itu maksudnya ujian akhir semester. Porsi yang besar ini mestinya dari UAS, dari ujian akhir semester, dan UTS, ujian tengah semester. Kalau perkuliahan ini, yang di sini tadi, dikatakan dalam satu semester itu adalah 16 minggu kuliah, ada 16 minggu kuliah, maka nanti berarti kuliah itu akan terbagi secara umum menjadi 2. 8 minggu dan 8 minggu. Ini adalah minggu pertama, dan nanti sampai dengan minggu ke-7 itu saya memberikan kuliah dan memberikan tugas atau kuis, dan pada minggu ke-8 nanti saya akan memberikan UTS. Jadi minggu ke-8 itu adalah saatnya UTS, ujian tengah semester. Selanjutnya minggu ke-9 sampai dengan ke-15 itu ada kuliah lagi. Dan pada minggu ke-16 itu ada UAS atau ujian akhir semester. Nah, nilai dari ujian tengah semester itu kira-kira 25%. Ujian akhir semester itu kira-kira 25%. Ini tadi ya. 25% dari ujian tengah semester, 25% dari ujian akhir semester, kemudian tugas atau kuis itu berarti sisanya 25%, yang ini juga bawah ini 25%. Kalau tugas, itu mungkin karena porsinya waktu pengumpulannya lebih lama, dan kadang bisa tugas ada kelompok gitu. Bisa jadi kalau tugas ini porsinya 10%. Sedangkan kuis itu 15%. Untuk persentase secara umum kira-kira seperti itu. Hanya karena kuliah fisika dasar ini ya, kuliah fisika dasar ini kan ada 3 kelas, dan pengampunya ada 3 dosen yang berbeda, dan karena sebaiknya ada keseragaman, maka nanti saya akan menanyakan ke dosen yang lain apakah kira-kira kesepakatannya seperti itu. Tapi biasanya secara umum seperti itu. Nah, ini tadi saya belum menanyakan. Kalau nanti ada perubahan nanti akan saya berikan di perkuliahan yang lain. Tapi kira-kira gambaran umum atau acuan umum atau garis-garis besar penilaian seperti itu. Yang dengan demikian saya minta Anda untuk bisa bersungguh-sungguh, untuk mengerjakan setiap tugas atau setiap kuis, dan tentunya setiap ujian itu semuanya Anda harus bersungguh-sungguh untuk mengerjakan, sehingga kalau semuanya bisa Anda lalui, maka harapannya Anda bisa lulus dengan nilai yang baik. Dan untuk selama perkuliahan Anda juga harus mengisi absen. Absen itu diberikan lewat sistem OCW. Apakah sistem ini untuk mahasiswa baru Anda sudah mengenal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hari ini tadi saya membuat absen OCW, tapi kalau tidak salah, karena saya tadi memperkirakan saya harus mengajar dulu di mekanika fluida, maka kelas itu dianggap dimulai jam 14.30 sampai dengan jam 16. Iya, Pak, benar. Betul, Pak. Jadi dianggap seperti itu, karena sudah terlanjur dibuat. Tapi saya nanti mungkin mengajar hanya sekitar sampai jam 3. Dan Mohon maaf, Pak. Silakan dipakai. Saya ulangi. Iya, Pak. Untuk kuliah hari ini nanti mungkin sekitar jam 3 dulu. Masih terdengar jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dan terdengar? Masih putus-putus untuk kuliah hari ini?
Pak. sampai jam Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Ya, Mohon maaf, Pak, putus-putus. Oh iya, Pak. saya ulang, kuliah hari ini sampai Sebentar. Kuliah akan tes. Halo? Suara saya jelas? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Kuliah hari ini sampai sekitar jam 3. Dan sisanya nanti materinya akan saya berikan kepada Anda untuk Anda pelajari. Kemudian juga buku pegangan akan saya berikan kepada Anda lewat Google Classroom. Silakan untuk dipelajari. Baik, Pak. Pak. Siap, Pak. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita nanti akan masuk jam 1 dan saya coba akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa mahasiswa. Nanti setiap masuk saya akan di awal akan memberikan pertanyaan terkait dengan kuliah yang sebelumnya. Sehingga nanti untuk sampai dengan 1 semester mungkin semua mahasiswa saya harapkan akan pernah mendapatkan pertanyaan secara lisan, yang itu nanti bisa dianggap sebagai kuis. Ya, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini adalah buku acuan utama untuk kuliah. Buku acuan utamanya buku fisika karangan Survey. Ini Physics for Scientists and Engineer. Buku ini merupakan buku pegangan utama. Ini buku fisika dasar secara umum. Ini isinya lengkap dari mekanika. Kemudian di mekanika itu ada yang awal-awal itu berarti ada kinematika, kemudian ada dinamika, ada energi, dan seterusnya. Kemudian ada getaran, gelombang, kemudian isinya juga ada fluida, kemudian ada termodinamika, gitu. Nah, kita nantinya mungkin hanya akan membahas materi fisika ini sampai dengan masalah termodinamika. Itu memang biasanya adalah materi standar untuk fisika dasar 1. Dan selanjutnya di semester 2, Anda nanti akan mendapatkan fisika dasar 2 juga. Yang materi-materinya biasanya secara umum dimulai dari masalah listrik, kemudian magnet, kemudian optik. Kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut, setelah masalah optik itu sebenarnya ada masalah fisika modern. Tapi mungkin waktunya tidak cukup kalau sampai fisika modern. Fisika modern itu maksudnya seperti teori relativitas, kemudian mekanika kuantum, gitu, dan seterusnya. Teori relativitas itu maksudnya teori yang dikembangkan oleh Einstein. Kalau kuantum itu ilmu fisika yang mempelajari benda-benda yang sifatnya kecil, mekanika yang mempelajari benda-benda yang bergerak tapi benda-bendanya itu berukuran kecil, yang skalanya atom, inti, begitu. Dan secara umum kalau yang dimaksud dengan fisika modern itu adalah ilmu-ilmu fisika yang ditemukan pada awal abad ke-20 atau pada akhir abad ke-19. Nah, itu yang dipelajari di fisika modern. Nah, sekali lagi untuk Anda, untuk fisika dasar 1 ini yang dipelajari materinya dari bab awal, bab 1 itu pendahuluan, kemudian sampai dengan sekitar termodinamika. Nah, kalau kemudian Anda pengen mempelajari atau pengen mengenal fisika tidak dari buku ini, Anda bisa juga mempelajari buku-buku yang lain. Buku-buku fisika dasar yang lain itu antara lain ada yang berikut ini. Ada buku fisika dasar karangan
Giancoli. Kemudian ada buku Fisika Dasar karangan Sies, tapi di sini saya tidak gambarkan. Kemudian ada buku Fisika Dasar karangan Halide Pesnik. Ada buku Fisika Dasar karangan Tipler dan beberapa buku fisika yang lain. Ada banyak buku fisika dasar. Hanya ya sekali lagi untuk kuliah ini saya memilih buku fisika dasar karangan ini, Serwe. Nah, buku ini nanti kalau versi e-book atau versi PDF-nya saya ada. Nah, versi PDF itu buku aslinya, buku berbahasa Inggris. Nanti akan saya upload ke Google Classroom. Silakan kalau Anda ingin mempelajari, maka Anda bisa download dan baca buku itu. Kemudian untuk buku yang lain, buku Giancoli saya juga buku e-booknya juga ada. Kalau Anda ingin melihat-lihat, mempelajari, silakan juga nanti akan saya upload di Google Classroom versi e-booknya. Silakan dibaca sendiri. Dan di setiap materi saya akan membuat PPT. Yang PPT itu nanti akan saya bentuk atau akan saya rubah dalam bentuk format PDF dan akan saya upload juga di Google Classroom. Untuk buku Fisika Giancoli dan buku Fisika Serwe ini, yang saya berikan kepada Anda, buku aslinya, jadi buku yang berbahasa Inggris. Kalau Anda ada yang kesulitan dengan masalah bahasa, maka saran saya yang pertama ya belajar, Anda perlu belajar bahasa Inggris, karena ternyata mau tidak mau saat ini ilmu pengetahuan itu lebih banyak ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Indonesia itu ya ada, tapi mungkin masih terbatas. Nah, saran yang kedua, buku Fisika Serwe ini sebenarnya juga ada versi terjemahan bahasa Indonesianya, tetapi mungkin kalau Anda mencari di toko buku itu sudah jarang, karena ini biasanya buku-buku ini yang sudah diterjemahkan begini diterbitkan pada tahun-tahun tertentu, dan kemudian kalau penerbit itu bisa jadi menerbitkan lagi, mencetak ulang, atau bisa jadi tidak, tergantung kira-kira bukunya laris atau tidak. Kalau bukunya tidak laris, mestinya penerbit ya keberatan kalau menerbitkan lagi, kan mereka bisa rugi ya. Nah, ini sudah pernah diterbitkan tapi sudah agak lama. Kalau mungkin Anda mencari bukunya yang edisi ulang gitu, maksudnya edisi cetak ulang, itu kelihatannya saya lihat beberapa kali di toko buku Gramedia, ini mencarinya masih susah kalau sekarang. Tapi kalau di perpustakaan mungkin masih ada. Atau mungkin Anda punya teman yang pernah kuliah fisika dasar yang lama dan Anda bisa pinjem gitu ya, ya mungkin masih ada. Kemudian kalau buku Fisika Giancoli ini juga yang saya berikan versi bahasa Inggrisnya. Kalau versi terjemahan sebenarnya ada juga, tapi seperti tadi biasanya agak susah mencarinya. Tapi kalau mungkin malah mencari di toko-toko online itu kadang ada, tapi saya pernah cari di toko online itu kok saya dapat harganya murah, ternyata itu edisi fotokopi. Kalau mencari yang versi yang benar, maksudnya yang asli gitu, mungkin harganya agak mahal, ratusan ribu ya. Nah, begitu secara umum pengantar dari perkuliahan, dan nanti karena masih ada waktu sekitar 15 menit, saya nanti akan melanjutkan ke materi awal, bab pendahuluan. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bab pendahuluan,
apakah ada pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan sistem perkuliahan, buku acuan, dan sebagainya? Belum ada Pak, sepertinya. Mohon Ya. maaf Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau dalam kelas Bapak, kalau semisal ada mahasiswa yang mau izin, entah ada acara begitu, bagaimana ya Pak? Oh begitu. Terima kasih Kalau Pak. aturan di UNS itu secara umum kuliah itu minimal kalau tidak salah 80% harus hadir ya. Kalau tidak hadir, maka nanti Anda bisa dianggap tidak lulus. Walaupun nilainya baik, tapi bisa tidak lulus. Saya lupa aturannya berapa persen. Itu nanti ada sistem yang otomatis melarang kalau ada mahasiswa yang jumlah kehadiran kurang dari sekian persen untuk bisa hadir. Itu tujuannya baik mestinya supaya Anda mengikuti perkuliahan. Nah, tapi kan memang manusia itu kadang ada acara, ada keadaan tertentu yang mungkin dia sedang sakit atau keadaan-keadaan yang lain yang memaksa sehingga tidak bisa kuliah, maka saya berusaha memaklumi. Tetapi mohon jangan istilahnya dengan alasan yang kurang penting, Anda berusaha untuk meninggalkan kuliah. Jadi kalau memang sangat penting sekali, maka Anda bisa memanfaatkan sekitar 20% itu untuk tidak hadir kuliah. Itu kita membuat suratnya langsung dikirim ke Bapak atau harus melalui Kormat dulu ya Pak? Silahkan kalau begini, kalau secara umum sebenarnya saya kalau alasannya masuk akal, misalkan sakit dan sebagainya, maka nanti saya bisa membuat agar dianggap walaupun Anda tidak masuk, maka saya akan memberi tugas supaya Anda itu bisa dianggap masuk. Hanya saya belum tahu kalau untuk sistem absen di OJW hal itu bisa atau tidak. Sebab ini sistem OJW itu sistemnya kan baru. Ini saya belum tahu. Kalau dulu ada cara untuk dosen itu bisa membuat mahasiswa itu yang memang pas tidak masuk pada saat itu nanti bisa dibuat agar dia bisa absen juga. Tapi yang sistem baru saya belum tahu. Nah, secara umum saya menginginkan pokoknya mahasiswa berusaha untuk masuk. Kalau tidak masuk itu karena ada keadaan yang genting atau memaksa. Kalau terpaksa Anda tidak masuk dan memang ada keperluan, ya silahkan untuk WA saya, tidak lewat grup ya, tapi langsung ke Japri ke saya supaya tercatat. Dan kalau nanti memungkinkan saya akan membuat, saya tidak menjanjikan ya, tidak menjanjikan karena saya belum tahu sistemnya ini. Ini sebab sistem itu kadang berlaku otomatis. Jadi kalau memungkinkan bisa, nanti alasan Anda tidak masuk rasional, maka saya akan membuat supaya Anda diberi tugas lain sehingga itu setara dengan Anda seolah-olah masuk kuliah. Sehingga saya bisa mengizinkan Anda untuk ikut absen. Tapi kalau tanpa izin, maka saya tidak bisa seperti itu. Dan untuk jaga nih, karena saya belum mengenal ini, kadang sistem itu tidak bisa memandang orang itu sakit atau enggak. Jadi tolong untuk menjaga-jaga, kalaulah Anda tidak masuk karena sesuatu yang memaksa, jangan sampai lebih dari 20%. Begitu kira-kira dari saya. Ada baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Sudah cukup? Kalau sudah cukup saya lanjut ya ke materi awal dulu. Iya Pak.
Di materi awal saya ingin menjelaskan ke arah definisi atau pengertian dari fisika. Topiknya bab awal ini fisika dan pengukuran. Apakah fisika itu? Orang mendefinisikan, para ahli ya, mendefinisikan fisika adalah ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Materi itu apa? Mungkin Anda pernah mendengar di SM pelajaran, kalau saya dulu di SMP itu sudah pernah diajarkan. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan mempunyai volume. Kalau mempunyai massa itu berarti dia kaitannya dengan mempunyai berat. Kalau mempunyai volume itu artinya dia menempati ruang. Atau secara mudah, kalau materi itu sesuatu yang ya bisa dirasa, bisa diraba. Kalau radiasi itu mungkin kebalikan dari materi. Radiasi ini erat hubungannya dengan energi. Jadi biasanya radiasi itu wujud dari suatu energi. Biasanya ini radiasi itu sesuatu yang tidak mempunyai volume, tidak mempunyai massa. Jadi dia tidak bisa dirasakan oleh indera manusia secara umum. Tetapi dia mempunyai bentuk itu berupa energi yang. Nah itu seperti sinar matahari begitu. Dia kan tidak cahaya gitu ya. Dia secara umum mungkin tidak seperti materi, tetapi dia bisa terasa karena dia bisa menghasilkan panas. Nah, interaksi antara materi dan radiasi itu dipelajari di fisika ini. Dan fisika ini dalam mempelajari interaksi antara materi dan radiasi itu menggunakan metode ilmiah secara umum. Nah, ini adalah definisi umum dari fisika. Atau ada yang mendefinisikan fisika itu secara lebih umum. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat fisis dari suatu benda. Itu definisi yang lebih umum. Kalau definisi umum tapi yang lebih khusus, definisinya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita pengen mengerti lebih jauh apa itu interaksi antara materi dan energi, maka kita bisa melihat ke pengertian berikut bahwa pada peristiwa alam itu perilaku partikel di dalam ruang dari waktu-waktu, termasuk bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Peristiwa alam itu yang maksudnya gini. Jadi peristiwa alam itu adalah perilaku partikel di dalam ruang dari waktu ke waktu, termasuk bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Partikel itu secara umum adalah definisi untuk benda-benda yang berukuran kecil. Kalau partikel itu bergabung, dia akan tersusun menjadi benda yang berukuran lebih besar, menjadi materi yang berukuran lebih besar. Sehingga kita akan bisa melihat keadaan di sekitar kita ini. Ada meja, ada kursi, ada yang lebih besar lagi sampai dengan ada mobil, ada gedung, ada bumi, ada matahari, dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kumpulan dari partikel-partikel. Nah, partikel itu sendiri, dia akan berperilaku, artinya dia bisa bergerak. Nah, partikel itu kalau bergerak di dalam ruang dari waktu ke waktu, termasuk bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, itu disebut sebagai peristiwa alam. Kemudian ada interaksi. Interaksi itu maksudnya
dimulai dengan pengertian bahwa di alam ini ada gaya. Gaya itu di alam ada yang disebut sebagai gaya kontak dan ada gaya non-kontak. Gaya kontak itu adalah gaya itu secara umum adalah sesuatu yang bisa menyebabkan dorongan atau tarikan. Kalau definisi umumnya kan begitu. Jadi kalau saya meletakkan tangan saya ke sebuah buku, buku itu ada di atas meja, kemudian saya memberikan lewat tangan saya gaya ke buku itu, maka buku itu mungkin akan terdorong ke depan atau tertarik ke belakang. Nah, dorongan atau tarikan itu secara umum kan yang disebut sebagai gaya. Nah, gaya itu bisa berupa gaya kontak. Gaya kontak itu contohnya adalah kalau saya memberikan dorongan atau tarikan di mana tangan saya itu ada kontak atau ada hubungan dengan buku. Maka itu disebut sebagai gaya kontak. Di samping gaya kontak, ada gaya non-kontak. Gaya non-kontak artinya interaksi antara satu benda dengan benda yang kedua yang akan menyebabkan terjadinya gaya antara kedua benda itu. Interaksinya itu tidak perlu ada hubungan, ada kontak, tidak perlu. Nah, contoh gaya kontak ini adalah gaya gravitasi. Anda mungkin sudah pernah mendengar, sudah sering tahu bahwa di alam ini antara bumi dengan bulan itu ada gravitasi. Ada gaya tarik-menarik. Untuk terjadi peristiwa tarik-menarik, gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan, maka bumi dan bulan itu tidak perlu ada kontak. Bumi dan bulan berada pada jarak sekitar 300.000 km. Cukup jauh. Tetapi gaya gravitasi, gaya tarik-menarik sudah. Kemudian antara bumi dengan matahari letaknya lebih jauh lagi. Bumi dengan matahari jaraknya sekitar 150 juta kilometer. Cukup jauh. Tetapi antara bumi dan matahari ada gaya. Nah, itu disebut sebagai gaya non-kontak. Gaya non-kontak yang lain adalah gaya elektromagnet. Gaya elektromagnet itu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua partikel yang bermuatan. Partikel yang bermuatan itu contohnya adalah elektron dan proton. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Kalau antara partikel bermuatan yang tidak sejenis, negatif dengan positif, atau positif dengan negatif, maka akan terjadi peristiwa gaya tarik-menarik. Tetapi kalau antar partikel yang bermuatan sejenis, antara elektron dengan elektron, negatif dengan negatif, atau antara proton dengan proton, positif dan positif, maka akan terjadi peristiwa gaya tolak-menolak. Nah, kedua gaya ini, gaya gravitasi dan gaya elektromagnet, mungkin Anda sudah sering mendengar karena ini sudah pernah dipelajari di buku fisika, di materi fisika SMA dan SMP. Ini adalah dua gaya, istilahnya itu gaya fundamental yang bersifat non-kontak. Ada dua gaya lagi, ada dua jenis gaya lagi, gaya non-kontak, yaitu gaya lemah dan gaya kuat. Gaya lemah itu gaya yang terjadi pada peristiwa radioaktivitas. Gaya lemah ini biasanya terjadi pada jarak yang sangat dekat. Ini kekuatannya tidak begitu besar. Dia lebih lemah daripada gaya elektromagnet, tetapi lebih kuat daripada gaya gravitasi.
Kalau gaya elektromagnet dengan gaya gravitasi itu lebih kuat gaya elektromagnet. Karena secara umum kan mestinya Anda sudah tahu rumus gaya gaya listrik ya, gaya listrik itu kan mengikuti hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, sedangkan gaya gravitasi itu F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, di sini pada gaya gravitasi ada konstanta G, dan di gaya listrik ada konstanta K. Nah, konstanta K ini nilainya lebih besar daripada konstanta G. Sehingga hal ini akan menyebabkan gaya listrik itu sebenarnya akan menjadi lebih besar daripada gaya gravitasi. Kalau gaya lemah, ini pembahasannya di fisika modern, mungkin tidak bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ini besarnya kira-kira antara gaya gravitasi dan gaya elektromagnet. Kemudian yang gaya kuat, ini jauh lebih kuat, ya gaya yang paling kuat yang ada di alam. Ini penjelasannya, kalau Anda melihat struktur dari atom itu ada elektron dan ada inti. Elektron itu bergerak, berputar mengelilingi inti. Elektron itu bermuatan negatif. Kemudian di inti itu ada dua partikel, yaitu proton dan neutron. Neutron itu secara umum partikel yang netral, tidak bermuatan, sedangkan proton itu adalah partikel yang bermuatan positif. Pada atom-atom yang mempunyai nomor atom kecil, 1 gitu, di inti atom hanya ada 1 proton. Tapi kalau untuk atom-atom yang bernomor atom besar, maka di dalam inti atom itu bisa jadi mengandung lebih dari 1 proton. Bisa 2, 3, 4, dan sebagainya tergantung nomor atomnya. Nah, kalau di dalam inti atom itu ada lebih dari 1 proton, maka tentunya di dalam inti atom itu akan terjadi peristiwa tolak-menolak yang disebabkan oleh gaya Coulomb. Gaya antar dua muatan yang sejenis. Gaya antar dua muatan positif itu akan tolak-menolak. Jadi di dalam inti itu sebenarnya proton itu mestinya tidak stabil. Karena proton berdekatan dan tolak-menolak, sehingga mestinya akan mudah lepas. Tetapi kenyataannya di alam, proton itu stabil. Dia tidak pernah lepas. Nah, itu mengapa? Ternyata kalau dikaji lebih lanjut, karena di dalam inti itu ada gaya lain yang lebih kuat daripada gaya elektromagnet, yaitu gaya kuat. Jadi gaya kuat itu mengikat antar proton itu sedemikian rupa sehingga antar proton itu tidak saling lepas karena adanya gaya elektromagnet. Hanya saja gaya kuat ini sifatnya dia jangkauannya kecil, jangkauannya pendek. Jadi biasanya secara umum di alam ini kalau gaya itu besar, jangkauannya, jadi jangkauan itu maksudnya seperti tadi di gaya Coulomb itu rumusnya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, dan kan ada R. Nah, R-nya itu kan dimaksud jangkauan, jarak antar dua benda yang berinteraksi. Gravitasi ini gayanya paling lemah, tapi dia jangkauannya bisa sangat besar. Antara bumi dan matahari itu sekitar 150 juta kilometer, gaya gravitasinya masih cukup kuat. Tapi kalau dihitung secara urutan, sebenarnya gaya gravitasi ini adalah gaya non-kontak yang paling lemah.
Kalau gaya kuat itu sangat kuat, tapi dia jangkauannya biasanya mempunyai kuat, ya, mempunyai nilai besar itu hanya pada interaksi yang R-nya itu kecil sekali. Ada perumusannya yang mungkin tidak bisa saya sampaikan pada perkuliahan fisika dasar kali ini. Nah, kembali ke sini. 4 gaya ini, 4 gaya non-kontak ini sering disebut sebagai gaya fundamental. Nah, yang dimaksud dengan interaksi itu adalah berkaitan dengan gaya ini. Jadi interaksi antar partikel itu penampakannya dalam bentuk gaya ini. Antara partikel proton dengan elektron berinteraksi lewat gaya elektromagnet. Gaya lemah itu sebenarnya juga mempunyai sistem partikel. Jadi ada partikel pembawa gaya lemah, ada partikel pembawa gaya kuat. Yang ini sedang banyak dipelajari orang di cabang fisika namanya fisika elementer. Gravitasi itu sebenarnya juga diduga mempunyai mempunyai partikel pembawa, ya, itu juga sedang dikaji lebih jauh di fisika elementer itu. Nah, kalau partikel-partikel itu berinteraksi, nah interaksinya kelihatan lewat gaya. Jadi begitu kaitannya dengan definisi ini tadi. Apakah fisika itu mempelajari sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Nah, kaitannya sebenarnya kalau yang dipelajari secara detail khusus itu dimulai dari yang sifatnya berupa partikel-partikel yang ukurannya kecil, yang interaksi itu dipelajari kalau secara detail lewat gaya-gaya ini tadi. Ya. Tapi yang tampak secara nyata di orang awam gitu, memang yang nanti fisika itu ya seperti yang mungkin sering Anda pelajari di fisika-fisika SMA, ada gaya Newton, ada gaya gravitasi, listrik, magnet, dan sebagainya. Tapi kalau ingin mempelajari secara detail dan mendalam, maka kaitannya dihubungkan dengan hal-hal seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Mungkin kalau paham secara detail agak susah karena ini memang kaitannya harus dengan mempelajari secara komprehensif dari fisika, tapi mungkin ini pengertian umum saja dulu. Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya definisi fisika itu yang kelihatannya sederhana kalau dalam pengertian sehari-hari, maka sebenarnya kalau kita ingin mempelajari lebih detail, maka itu sesuatu yang sangat kompleks. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Salah satu dulu. Gini, Pak. Saya ingin bertanya. Dari dulu kita ketahui bahwasanya materi terkecil adalah atom, Pak. Ya. Nah, dari mana asal dari atom itu, Pak? Sebenarnya kalau menurut pengetahuan yang sekarang, materi terkecil bukan lagi atom. Jadi dari pengetahuan fisika elementer itu, atom itu kan terdiri dari proton dan terdiri dari elektron dan ada inti. Inti itu ada proton, ada neutron. Kemudian materi kajian yang terbaru lagi, elektron itu tersusun dari sesuatu yang disebut sebagai quark, atau dalam bahasa Indonesia kadang diterjemahkan sebagai quarka. Nah, itu dipelajari di fisika elementer. Untuk asal dari quark itu, Pak? Asalnya maksudnya bagaimana ya? Bagaimana terciptanya gitu, awal mulanya? Kalau itu pembahasannya nanti maksudnya di fisika elementer ya. Jadi itu kaitannya dengan
ternyata kan ada hubungan antara materi dan energi ya. Ketika kita mempelajari sesuatu yang sangat kecil, itu ternyata bahwa jadi materi itu kan sebenarnya kalau yang berbentuk besar, kalau dikumpulkan, dibagi-bagi kan jadi materi-materi yang kecil. Nah, materi kecil itu kalau dalam skala atom ada proton, elektron. Nah, di proton dan elektron itu nanti kalau diperkecil lagi, ternyata di dalam pembahasan ilmu kuantum, definisi antara partikel dan energi itu kadang sudah kabur. Jadi materi atau partikel itu kadang sudah seperti energi. Jadi kalau materi itu harusnya mempunyai massa dan volume, tapi kalau materi itu berukuran kecil, kadang-kadang susah membedakan apakah dia itu materi atau energi. Jadi seperti yang mungkin Anda sudah pernah tahu, cahaya itu kan mempunyai istilahnya dualisme cahaya. Cahaya itu bisa dipandang sebagai materi, cahaya itu juga bisa dipandang sebagai energi. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, kadang pembahasannya kalau pengen tahu lebih lanjut, maka Anda harus belajar di fisika elementer. Ada mekanika kuantum juga yang harus Anda pelajari dan sebagainya. Ya mungkin ini pengantar saja dulu ya. Begitu? Terus ada lagi tadi yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Suara saya masuk nggak, Pak? Masuk ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Kenapa yang gayanya paling lemah tuh jangkauannya besar, Pak? Bukannya kalau misalnya gayanya kuat tuh jangkauannya bisa lebih luas. Terima kasih, Pak. Oh, ya. Secara umum memang ini, kalau yang mudah gini aja tuh, gaya gravitasi dan gaya elektromagnet. Ya, kalau gaya gravitasi itu kan terjadi untuk benda-benda yang mempunyai massa. Jadi asal benda itu mempunyai massa, dia kan akan bisa menarik benda lain yang mempunyai massa. Kalau gaya elektromagnet itu kan terjadi antara benda-benda atau partikel yang bermuatan. Jadi syarat terjadinya gaya elektromagnet itu bendanya itu harus bermuatan. Nah, keadaan benda bermuatan itu kadang lebih sulit terpenuhi daripada keadaan benda yang mempunyai massa. Kalau sembarang benda itu pasti kan hampir dia pasti punya massa. Jadi kalau benda itu massanya semakin besar, maka dia akan semakin mempunyai gaya gravitasi yang besar. Semakin besar massanya, semakin besar gaya gravitasinya. Kalau elektromagnet, itu karena ada positif, ada negatif, secara umum kadang nanti susah untuk mendapatkan benda itu yang muatannya positif, itu mengumpul semua di satu kesatuan itu susah. Kalau sebenarnya banyak, ya katakanlah ada banyak proton mengumpul jadi satu, dia akan kan kalau hanya satu proton saja, dia kan muatannya mestinya hanya kecil. Tapi kalau ada banyak proton, muatannya kan jadi besar. Nah, kalau di sebelahnya juga ada banyak neutron, muatannya juga akan jadi besar. Nah, kalau kumpulan proton dan kumpulan neutron yang besar, itu akan bisa menghasilkan gaya elektromagnet yang sebenarnya akan besar sekali. Dia bisa jadi akan lebih besar dari gaya gravitasi. Hanya permasalahannya, proton dengan proton kalau berkumpul itu juga nanti akan terjadi tolak-menolak. Jadi kalau proton banyak berkumpul itu akan susah. Jadi ada batasan-batasan tertentu
yang menyebabkan secara umum kalau gaya itu kekuatannya besar, itu akan kalau berkumpul itu berada pada jarak dekat itu dia bisa, tetapi kalau berada pada keadaan yang banyak sehingga akan bisa menyebabkan gaya itu lebih besar, itu akan susah gitu. Contoh mudahnya seperti itu. Kayak memahami lemah, gaya lemah dan kuat nanti mungkin akan susah lagi karena ini terkait dengan perumusan-perumusan. Ya mungkin begitu dulu gambaran saya. Jadi yang saya contohkan gaya listrik dan gaya gravitasi seperti itu. Ada batasan yang menyebabkan gaya listrik itu tidak, walaupun sebenarnya lebih kuat, tapi dia tidak bisa menjadi jangkauannya lebih besar. Karena untuk mengumpulkan banyak muatan menjadi satu sehingga bisa seperti gravitasi. Jadi kalau gravitasi itu kan karena gravitasi itu saat ini yang ada itu kan gaya tarik menarik saja. Belum ada gaya gravitasi yang bersifat tolak menolak. Ya. Belum diketahui saat ini. Entah kalau lain waktu ya. Ya. Secara umum begitu dulu. Bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih. Dapat saya pahami. Ya. Terus ini untuk selanjutnya, ini nanti materi selanjutnya, ini saya berikan secara umum saja. Di PPT ini saya menceritakan bahwa fisika itu dibagi ada dua, ada fisika klasik, ada fisika kuantum. Kemudian ada struktur keilmuan fisika. Ya, kalau mau mempelajari fisika itu seperti ini. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan metode ilmiah. Ya. Kemudian ini penjelasan lebih lanjut tentang metode ilmiah. Kemudian ini pengukuran dan sebagainya. Ya. Dan yang lain-lain ya nanti kita akan pelajari saja minggu depan. Di sini saya sampaikan pengantar saja dulu, dianggap sampai dengan definisi dari fisika. Yang materi selanjutnya silakan dibaca-baca dulu. Ini nanti akan saya share di Google Classroom ya, Google Classroom. Tapi mungkin agak nanti sekitar 15 menit lagi. Saya mungkin mau sholat dulu, dan silakan juga mungkin Anda bisa istirahat dulu. Dan ingat, kuliah selanjutnya untuk minggu depan akan dimulai pada hari Senin jam 1. Dan silakan Anda absen kalau ada masalah dengan absen, karena tadi saya dengar ada gangguan di sistem OJW. Nanti bisa Anda melaporkan ke saya lewat WA. Tapi kalau tidak ada masalah, ya mestinya tidak usah dilaporkan. Begitu, cukup sekian dulu untuk kuliah hari ini. Nanti semua materi dan buku pegangan saya upload di Google Classroom sekitar 15 menit lagi. Saya izin mau sholat dulu. Baik Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, Baik Pak, terima kasih. terima kasih Pak. Jangan lupa absen ya. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.